boleh dibilang sih kata orang mirip sama Toyota Highlander di luar negeri sana. Hai Sobat Gimob. Nah, ini ada 3 orang, 3 mobil. Ngapain kita? Apa ya? Review. Kita ada 3 mobil yang Iya, beda-beda. warna beda. Warna 1, 2 sama sih ya. Oh, 2 iya. sama, 1 beda. Tipenya mungkin sama ya. Ya kita mau compare nih, mobil yang ada nama-nama hewannya ya. Kijang all generasi nih sebenarnya, tapi ada kurang sih. Nggak apa-apa, kita mulai dari Kijang yang Grand ya, Grand Innova. Di sini juga ada Ribbon. Dan terakhir adalah Scenic ya. Betul. Gitu. Oke. Saya dari Gestur Mobil, ini juga dari NND ya. Jadi berdua dari NND. Kita juga mau collab nih untuk membahas lebih lanjut apa aja nih perbedaannya nih untuk di 3 mobil ini. Nah, ini ada pendatang baru nih. Siapa nih namanya nih? Kalau saya diibaratkan mobil, saya Innova Genix di antara bapak-bapak ini. Oh, berarti benar, paling gemuk. Nah, ini kan Jenny kan gemuk ya. Ini paling gemuk dia, benar. Nah, perkenalkan, nama saya Redo, saya dari tim NND, bergerak di penjualan mobil used car. Oke. Nah, untuk perkenalannya sudah, berarti kita lanjut nih untuk di mobil ini sendiri. Oke, jadi gue bakal review mobil yang kelihatan paling tua kalau dibandingkan dengan si Genix. Oke, jadi di depan kita ini ada generasi kesekian Grand Innova Berapa yuk? di tipe E-nya. Kalau Innova berarti ke pertama ya, cuma kan ini ada beberapa versi aja ya sebenarnya ya. Ya, betul. Tapi kalau bicara Innovanya dibandingin dengan kakaknya, Adanya dong, ada-adanya. ada adanya ya. Oh iya, betul ini kan betul. paling tua. Nah, ini ada varian E 2.0 2.0 bensin atau kita petrol. Di mana walaupun sudah kelihatan tua, tapi kekuatan brand image Toyota dengan resale value yang sangat gila-gilaan, boleh cek di marketplace, harganya tetap stabil. Nah, jadi kalau untuk kuncinya di tipe E ini masih tetap begini dengan velg. Kalau Tapi biasanya sama deh kayaknya ya, tipenya ya, semua kunci ya. Hampir sama. Yang hampir sama sih. Untuk model Ribbon juga. Oh, nggak ada yang mirip, nggak ada. hanya Kalau beda. tipe V nggak immobilizer ya, tetap ya. Immobilizer tapi Mobil- iya dia ada satu lagi tombol yang alarm. Oke, tapi meskipun Innova tipe E, dia pakai velg alloy. Biasanya kalau di Avanza-nya kaleng, Pak. Kaleng. Oh, Tahu. kalau Di tipe J-nya kaleng. oke. Di Tipenya ya. tipe J kaleng. Karena ini di varian ini ada E, ada E+, beberapa juga banyak sih tipe-tipenya. G, V, V Luxury. Kalau untuk panjang mobil ini sekitar 4,5 meteran. Oke. Dengan tingginya sekitar 1,7. Jadi kalau lo masuk tol yang GTO yang 2,1 masih bisa, Pak. Aman ya. Oke. Kecil soalnya, pas dia. Clearance-nya dia ada di 200 mm. Nah, lebarnya berapa belum tadi lebarnya?
Lebarnya, untuk di lebar ini sekitar ada di 1,7-an juga Pak, 1,7 meter. Mobil ini kira-kira untuk sekarang masih worth it nggak? Dengan worth it. bensinnya banding berapa nih Pak, kira-kira Pak? Ini kalau untuk yang tipe Grand ini dia sudah Euro 2 kan ya? Dia Ya, Euro ini 2. udah 1:9 lah, masih bisa. Masih Yang bisa diisi Pertalite. subsidi Pak. Masih Subsidi. bisa, RON 90 masih aman. Bisa tapi tidak disarankan. Tidak disarankan. Demi untuk menjaga kualitas performa mesin. Yes. Jadi kalau untuk tenaga di 136 HP dengan menghasilkan torsi 182 Newton meter. Nah, sekarang kita ngomongin tangkinya nih, kapasitas bahan bakarnya itu ada berapa liter? Nah, kalau untuk kapasitas mobil ini, kalau yang muda kan makin kecil Pak, karena dia hybrid. Kalau di sini masih di 55 liter. Ya, tapi gini Pak, di Innova ini jangan salah Pak, ini mobil pemersatu bangsa. Kalau yang pemersatu bangsa kan identik dengan nakal, tapi kalau di Innova ini Pak, mobil pemersatu bangsa. Enggak juga, tidak Semua tidak kalangan, selalu Pak. nakal kalau pemersatu bangsa. Sumpah Pemuda kan nggak nakal kan? Iya. Masih ada transmisi manual dan maticnya ya. Betul. Tapi balik lagi, meskipun ini tergolong yang V kan Captain Seat Pak, tapi balik lagi Captain Seat kayak kita ada pengalaman Innova V, orang nanya yang tengahnya Captain Seat nggak? Kenapa? Ini paling enak dinikmati rame-rame Pak. Masih Justru kenapa? yang luxurinya orang balik lagi nanya. Iya, orang lagi balik lagi nanya jok tengahnya Captain Seat nggak? Karena rata-rata nggak mau Pak. Karena identik dengan mobil keluarga. Keluarga ya. Jadi keluarganya tuh harus besar jadi harus Betul. banyak ya. Jadi memang kalau Captain Seat tuh kayak nanggung gitu ya. Betul. maksudnya. Mengurangi kapasitas ya. Betul. Nah, oke. Sekarang naik generasi selanjutnya, naik satu tingkat setelah generasi Grand Innova sebelumnya. Ini adalah generasi selanjutnya, yaitu Innova Reborn. Kebetulan yang Kenapa kita ribut ya? Karena kan kenapa ya? sebenarnya masih berlanjut. Iya ya. Emang lahir kembali ya? Oh iya. Mungkin ini perwujudan atau apa ya, perubahan bentuk yang ini berbeda dengan yang generasi sebelumnya. Nah, kebetulan yang kita review kali ini adalah Innova Reborn tipe G. Nah, untuk Innova Reborn itu tersedia dari tipe G sampai dengan tipe V Luxury. Adapun setelah generasi ini sudah terlahir lagi adalah Innova Venturer, tapi sudah tidak menggunakan nama Innova, tapi langsung Venturer. Bukan. Masih dong Innova yang kijangnya hilang. Oh iya, kijangnya yang tanpa kijang, tapi tetap Innova Venturer. Varian tersendiri ya, Iya. kayak misalnya yang terbaru kan ada Betul. Veloz ya, tanpa Avanza lagi. Mungkin seperti itu kali ya, Iya, betul. di Reborn-nya ya. Oke. Nah, kebetulan yang kita sediakan kali ini untuk perbandingan komparasi adalah tipe G diesel. Nah, ukuran dari dimensi dari Toyota Reborn ini adalah dengan panjang sekitar 4.735 mm dengan lebar 1.830 meter dan tinggi 1.795 mm. Nah, secara dimensi memang ini sedikit lebih lebar dibanding generasi sebelumnya. Begitu pula dengan tenaga yang dihasilkan oleh mesin solar ini atau diesel ini, itu menghasilkan tenaga 147 PS dengan torsi adalah 360 Nm. Nah, otomatis dengan tenaga yang lebih gede, akselerasi jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Walaupun misalkan kita compare sama-sama bensin ya, tetap Innova Reborn secara dia punya generasi jauh lebih baik dibanding Innova bensin sebelumnya. Dan ini punya mesin baru ya untuk varian Betul. di Reborn ini ya, untuk dieselnya ya. Kalau Iya. sebelumnya kan dia dari cc-nya juga berubah ya, dari Betul. kalau yang Grand itu kan masih 2.500, 2.500. sedangkan ini 2.400, tetapi tenaganya berbeda ya. Betul, jauh lebih gede. Jauh. Saya Pak, masih Ya. bisa diisi yang subsidian nggak? Subsidi jangan dong. Jangan dong. Ini dong. Jangan dong. Ini udah generasi terbaru nih, Reborn. Reborn artinya sudah menggunakan minimal Dexlite ya ya. Dexlite atau Ya. setara Dexlite lah. Innova Reborn ini ground clearance-nya adalah
tidak jauh beda. Jadi ground clearance adalah 170 mm. Nah, untuk kapasitas tangki mobil ini adalah nggak jauh beda dengan generasi sebelumnya. Jadi masih kisaran 55 liter juga. Nah, yang jadi pembeda sedikitnya adalah secara tampilan. Kita lihat adalah velgnya. Ini sudah upgrade, sudah menjadi velg 16. Yang sebelumnya masih velg 15. Yang grade tuh paling besar tuh 15 ya. Tapi yang ini tipe Q itu menggunakan 17. Ya. Yang di ribbonnya. Tipe Q dan tipe Ventura. Ventura. Warna kulit juga beda dia. Iya, itu yang Ventura ya. Oke. Ventura sudah menggunakan 2 ton. Jadi kalau untuk di Ribbon ini justru orang-orang banyak bangun untuk drag di Matic-nya karena Matic-nya paling responsif dibandingkan manual. Boleh dicek di lapangan mobil yang banyak dibangun di diesel Matic-nya. Matic-nya, karena memang ada perbedaan tenaga juga sih. Karena emang Matic-nya dibilang oke, dan juga modifnya gampang, nggak perlu keluar duit banyak. Oke, berarti selanjutnya kita udah ngomongin untuk yang Ribbon. Dan selanjutnya kita akan ngomongin yang paling terbaru, tapi bukan Ribbon lagi namanya, melainkan Zenik. Nah, ini adalah generasi terakhirnya ya di Innova ya. Innova Kijang, masih pakai nama Kijang juga nih ternyata nih. Kijang yang sudah membesar dan membengkak ya. Kayaknya kebanyakan makan, jadinya makin besar nih kayak Redo nih. Tapi nanti kita lihat konsumsi BBM-nya bagaimana. Oke, siap. Nah, ini kalau kita ngomongin tampilan depannya sebenarnya hampir sama ya kayak model Ribbon ya. Tapi ini boleh dibilang sih kata orang mirip sama Toyota Highlander di luar negeri sana gitu. Tetapi ya kita ngomongin generasi terbaru adalah generasi yang memang paling banyak fitur-fiturnya, paling banyak perubahannya. Yang sebelumnya dari Grand, terus dari Ribbon itu masih pakai leather frame. Sedangkan ini sudah berubah, dia berpenggerak roda depan dan sasisnya monocoque gitu. Memang jadinya sebenarnya harusnya all new Innova ya. Gitu. Tapi ada Zenik gitu. Ya Zenik jadi kayak nama ya keren aja sih Zenik. Toyota, Innova, Kijang, Zenik. Gitu. Atau Toyota, Kijang, Innova, Zenik. Panjang sekali namanya. Tuh. Oke. Nah, kalau untuk yang di model Zenik ini, dia itu mesinnya semuanya bensin. Tetapi ada yang kombinasi hybrid. Tuh, dan ini hanya tersedia 2000 cc aja. Tuh. Lalu tidak tersedia lagi diesel. Jadi varian ini dieselnya tuh sudah hilang gitu. Jadi memang dia menggunakan basic dari Toyota Foxy. Basicnya sama karena mesinnya juga sama, menggunakan kode M20 FXX. Itu apa itu? FXX. Ya itulah ya. Pokoknya seperti itu. Nah, dari tampilannya aja juga baru semua. Ini juga model LED semua ya untuk headlampnya ya. Kalau tadi di Ribbon kan memang dia masih pakai proyektor ya untuk tipe tertingginya, sedangkan ini semuanya sudah menggunakan LED. Dan ini perubahannya itu dia sudah menggunakan untuk tipe Q ini menggunakan Toyota Safety Sense. Tuh. Nah, fitur keselamatan yang sudah disematkan oleh Toyota di Innova Zenik ini. Dan spesialnya lagi apa? Atapnya udah bolong sekarang. Kijang pertama bolong. Yang sunroofnya atau sunroof panoramik yang segede gini. Ini gila. Nah, itu dia. Satu lagi, Pak. Kamera 360-nya lupa. Kamera 360-nya lupa. Itu nanti. Oh. Itu memang ada, ya. Jadi kalau kita ngomongin tampilannya aja kelihatan ya. Ini di depan ada kamera, di spion juga ada kamera, tapi kameranya kayak menyorok gitu ya di dua-duanya ya. Tapi is oke lah ya. Itu keren. Dan kamera 360-nya itu sebenarnya cuma ada di tipe Q Hybrid gitu. Kalau untuk yang di bawahnya itu nggak ada. Tuh. Nah, kita ngomongin untuk mesinnya aja ya. Mesinnya untuk yang bensin ini juga cukup bertenaga. Gitu. Tapi untuk mesin nanti saya akan jelaskan di belakang. Saya akan ngomongin dulu masalah dimensinya. Dimensinya adalah 4.755. Artinya ini lebih besar, lebih panjang dari yang Ribbon. Dan juga untuk lebarnya itu bertambah jadi 1.850 mm.
tingginya pun ya sebenarnya nggak jauh-jauh beda, tapi tingginya ada kenaikan sedikit dari yang ribbonnya. Dia di 1795 mm dan ground clearance-nya itu di 200 mm. Jadi semuanya terjadi panjang, lebar, tinggi itu berubah total, dan ground clearance-nya walaupun hampir mirip-mirip nih sama yang ribbon, ya dia ada penambahan sedikit di ground clearance-nya gitu. Nah, untuk kapasitas bahan bakarnya ternyata berubah di sini. Di sini kapasitas tangkinya mengecil, jadi 52 liter. Kenapa? Bodinya gede, kenapa tangkinya mengecil ya? Nah, karena mungkin Toyota sudah punya formula untuk mesinnya ini yang tidak seperti mungkin generasi sebelumnya, walaupun sama-sama 2000 cc ya. Nah, tadi yang di sana kan berapa tuh konsumsi bahan bakarnya? Itu kalau untuk sekarang, kalau mobilnya terawat ya, 1/10, 1/11 oke lah. Nah, itu masih bisa. Nah, sedangkan yang versi bensinnya ini sendiri, yang non-hybrid, itu 1/13 sampai dengan 16 ya untuk di dalam kota. Kalau di luar kotanya mungkin bisa lebih hemat lagi ya bahan bakarnya. Gitu. Jadi, berubah ya. Yang Kijang tadinya mungkin konsumsi bahan bakarnya cukup sedikit, dan sekarang bisa lebih panjang nih untuk jarak tempuhnya dia sendiri ya, 1 liternya gitu ya. Jadi powernya pun berubah. Nah, ini tenaganya. Kita ngomongin tenaganya, ini juga kombinasi dari hybrid ya. Jadi kalau full sistemnya itu ada di 186 PS. Gede sekali untuk mobil 2000 cc gitu, tanpa turbo lagi. NA. Nah, NA karena dia sebenarnya ada kombinasi dari hybridnya itu sendiri. Kalau untuk engine-nya sendiri sebenarnya di 152 PS. Nah, ini torsinya di 19,1 kgm. Sedangkan untuk yang di motor listriknya itu ada di 113 PS. Torsinya tuh ada di 21. Jadi gede memang penambahan dari tenaga mobil ini sendiri ya. Ini perubahan yang drastis banget ya untuk Innova. Kalau dari tipe sih, mobil ini ada dari G, V, dan Q. Jadi untuk tipe Venturer-nya tidak ada lagi. Jadi paling tinggi lagi sayang-sayang ya, Pak. Ditinggalkan lagi, betul. Pas lagi sayang-sayangnya ya ribbonnya ya. Oke, tapi yang uniknya adalah mobil ini sudah tidak lagi menggunakan TR di Sportivo ataupun GR gitu. Dia lebih menggunakan dari brand Modelista-nya. Nah, Modelista ini kan memang biasanya kan dipakai di Alphard gitu, atau di saudara sepupunya di Lexus gitu kan ya. Premium car-nya lah. Nah, itu dia. Mungkin kesannya dari Toyota adalah ingin menonjolkan bahwa mobil ini adalah mobil elegan kali ya. Gitu. Karena memang kita ngomongin dari body semi-semi SUV ya untuk mobil ini ya, gitu, karena ada list-list dari vendor-vendornya itu sendiri. Gitu. Cara tampilan juga lebih futuristik. Lebih futuristik, betul sekali gitu. Jadi kita ngomongin Innova, dan ini mungkin kita ngomong Innova adalah Innova yang berubah total semuanya ya, karena tidak ada lagi yang dari ribbon dibawa di mobil ini gitu. Sasisnya juga berubah, dari yang sebelumnya leather frame sekarang sudah berubah menjadi monocoque. Betul gitu. Kalau untuk harga, Pak, kira-kira worth it nggak? Harganya kita ngomongin dengan fasilitas fitur-fitur yang ada di smart car mobil ini, tergantung kita ngomongin masalah itu, tetapi menurut saya sih masih worth it karena banyak banget nih fitur yang disematkan di mobil ini yang nggak didapatkan di generasi sebelumnya. Ya, karena walaupun misalnya nih part-part yang ada di mobil ini tidak bisa dipindahkan ke generasi Ribbon ataupun di Grand Innova-nya itu sendiri gitu. Karena memang dia mungkin sudah bawaan dari pabrikan yang nyambung ke engine-nya ya. Karena mesinnya beda ya, otomatis nggak bisa dipindahin untuk fitur itu sendiri. Gitu. Nah, kita ngomongin bagian belakangnya aja kali ya. Nanti ya di dalam bagasinya ya. Itu luasnya seperti apa, perbandingannya, terus cara melipat joknya itu juga berbeda. Sebelum kita melihat lagi di bagian
interiornya. Oke. Nah, kita ngomongin yang bagian belakang atau bagasi dari Innova. Kita ngomongin bagian terakhirnya nih ya, si Zenik ya. Jadi pembukanya bagasi aja ada beberapa cara. Pertama, yang pertama ada remote ya. Nah, ini hanya khusus yang tipe Q gitu. Ini baru pertama caranya bukanya. Lalu yang kedua adalah pakai voice command. Caranya gimana? Nih, hai Innova, buka pintu. Nah, itu yang kedua. Oke. Kita mungkin tadi terlalu kasar, Pak. Terlalu kasar. Oke. Nah, ini ada di generasi terakhir aja ya untuk di Innova ya. Itu satu lagi ya, seperti biasa ya, sebenarnya ada tombol-tombol yang untuk membuka secara elektris, dan ini sudah power door gitu. Karena di Ribbon nggak ada ya, sama di Grand ya. Ini hanya ada di generasi yang Terakhir, terbaru, yang launching bulan November kemarin ya, 2022. Nah, sekarang kita ngomongin kapasitasnya. Nah, kalau kapasitasnya sebenarnya kita ngomong sih lebih kecil ya, sedikit ya dari Ribbon ya. Ya, hanya pembedanya adalah jika kapasitas joknya kita lipat. Nah, inilah beda dengan Cara pelipatannya versi, ya. Dengan versi Grand Ribbon ataupun sebelumnya. yang Ribbon ya sebenarnya ya. Tapi mungkin Innova yang ini lebih mementingkan passengernya dibandingkan bagasinya. Iya, oke. Karena legroomnya boleh dilihat. Yes. Nah, ini mungkin karena perubahan ini juga terjadi karena dari sasisnya ya, Ya. sudah menggunakan sistem monokok ya, bukan lagi letter frame gitu. Jadi memang kalau monokok itu kan rata ya sebenarnya ya. Tuh, nah ini yang membuat Innova generasi terakhir ini berubah ya dari sisi interiornya itu sendiri ya, gitu. Sehingga memengaruhi dari kenyamanan dari penumpang tersendiri. Betul. Nah, sebenarnya kalau dalam posisi yang saat ini ya, ini masih dua koper sedang masih bisa ya Masih masuk bisa. ya. Masih cukup. Masih cukup. Dan 3 ini galon aqua masih bisa. masih 3 galon aqua ya. Dan ini ada satu lagi nih keunggulannya nih. Ini ada lagi nih bagasi bagian bawahnya. Nah, ini ada bagasi lagi, dan ini ya ini sudah nggak ada lagi. Jadi memang ada kapasitas untuk menyembunyikan sesuatu nih Dok nih. Kalau kamu udah punya istri, jangan nyimpan sesuatu di sini ya nanti ya, di bawah ini ya. Tuh, karena ada ruang rahasianya sendiri nih di Innova Zenik ini. Oke. Lalu untuk cara melipat bagasinya ini sendiri yaitu dari buka joknya. Jadi kalau memang untuk tampilan Zenik, dia bisa rata lantai ya. Tuh, dan ya kita ngomongin kapasitasnya memang jadi luas sekali ya untuk di Zenik ini gitu. Nanti juga berbeda di Ribbon ya. Ribbon kan memang kan ke atas ya, ke samping ya, sama seperti Grand ya gitu. Dan ini juga ada beberapa ruang penyimpanan juga nih Dok nih. Ini juga ada untuk power outlet di situ loh. Ya, ada Jadi satu kamu power ngecas handphone sembunyianmu, handphone rahasiamu bisa di situ. Jangan dong. Jangan ya. Boleh tuh. Ah, boleh. Oke. Nggak boleh sekali ya. Jangan dong. Oh jangan. Ntar istri saya nonton. Oke, kena istri ya. Oke, kita ngomongin di bagian belakang, memang untuk jarak dari ke atap juga nggak terlalu tinggi ya seperti Ribbon ya, karena memang kan dia yang tadi itu sasisnya itu sendiri monokok gitu, jadi memang dia lebih rendah sedikit ya dari Ribbon ataupun dari Kijang Innova Grand Innova. Oke Sobat Jimuk, ini penutupannya dari compare ketiga mobil Innova yang sudah kita bandingkan ini. Ya memang kesimpulannya adalah mobil Zenik ini adalah mobil dengan perubahan yang sangat fantastis ya, sangat luar biasa banyak ya. Betul. Luar biasa. Ya, Dok gimana menurut kamu Dok, Zenik Dok? Udah nggak kayak Kijang sih sebenarnya. Nggak kayak Kijang lagi ya. Jadi dia pantas mendapatkan nama Zenik itu pantas. Pantas ya nama Zenik itu sendiri ya. Banyak ninggalin Kijangnya. Oke. Ya. Tulisan Kijangnya jauh lebih kecil ya. Jauh lebih kecil ya. Ya, apakah Oke. itu generasi selanjutnya Kijang akan makin menghilang? Nah, makanya Nah, Toyota untuk oke. selanjutnya. Kita panggil aja ya mungkin ya dari salesnya dari Toyota Auto 2000 BSD ini ya. Oke, Om Alvaro. Halo. Ya, gimana Om? Halo.
Makasih nih sebelumnya dari tim Grosir Mobil udah jauh-jauh mampir ke Auto 2000 BSD City nih. Ya, terima kasih juga nih untuk pinjaman dari Toyota Scenic-nya ini nih Om. Kalau udah di review mobil. Om, kalau kita mau beli Toyota Scenic ini gimana nih Om? Untuk pembelian mobil Toyota bisa langsung datang aja nih ke Auto 2000 BSD City di sebelah Mall Cubic, atau mungkin bisa hubungin langsung ke Alvaro juga di WhatsApp di 0821 2977 3810 kayak gitu. Oke, berarti ingat Toyota, ingat Om Alvaro ya. Toyota ingat Alvaro. Ingat Alvaro. Kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Sobat Jimob untuk menyaksikan kami di review untuk perbandingan Toyota Innova Reborn, Grand, dan juga untuk Scenic-nya sendiri. Jangan lupa untuk di-subscribe, lalu di Like dan komen. Oke, jangan lupa ya. Kalau untuk para pedagang membeli mobil dan untuk menjual kembali, bisa mencari mobil di grosirmobil.id. Oke, kalau untuk mencari mobil bekas bisa di mana? Di showroom NND. Showroom NND itu ada di mana ya? Di Cisawuk, lalu yang satu lagi ada di BSD di Tekno. Oke, Tekno. Serpong Raya. Oke, nah tadi mobil yang review itu, yang Reborn, itu jualannya dari NND ya. Sampai jumpa lagi Sobat Jimob di kesempatan selanjutnya. Dadah.